Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika itu memiliki pola barisan yang bedanya selalu sama. Misalkan, ada suatu pola barisan bilangan seperti ini, U1, U2, U3 hingga menuju UN. U ini menyimbolkan bahwa suku keberapakah pola bilangannya atau pola barisan bilangan. Jika suku kedua kita kurangkan dengan suku pertama, itu nilainya sama dengan saat kita mengurangkan suku ketiga dengan suku kedua, itu namanya bedanya selalu sama atau bedanya selalu tetap antar suku. Jika bedanya selalu sama, itu disebut sebagai barisan dari aritmatika. Tapi jika selisih antar sukunya itu berbeda-beda, itu bukan merupakan barisan aritmatika. Oke, kita langsung ke contoh. Misalkan ada suatu pola barisan bilangan yang pertama yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian ada 2, 5, 9, 14 dan seterusnya. Di antara dua pola barisan bilangan ini kita akan melihat manakah yang merupakan barisan aritmatika. 1 ke 3 itu selisihnya 2, 3 ke 5 itu selisihnya 2, 5 ke 7 selisihnya 2. Berarti untuk suku berikutnya itu akan bertambah 2. Sehingga suku kelimanya adalah 9. Kemudian untuk pola barisan yang kedua ada 2, 5, 9, 14 dan seterusnya. 2 ke 5 itu selisihnya adalah 3, 5 ke 9 itu selisihnya adalah 4, 9 ke 14 selisihnya adalah 5. Berarti untuk pola yang selanjutnya atau suku selanjutnya itu bertambah 6 sehingga hasilnya menjadi 20. Coba diperhatikan. Untuk contoh yang pertama itu memiliki selisih antar sukunya sama, ya, memiliki selisih atau beda yang sama antar suku. Untuk yang kedua, itu selisih atau beda antar sukunya tidak sama. Kira-kira di antara dua pola barisan ini, manakah yang merupakan barisan aritmatika? Benar ya, itu contoh yang pertama yang merupakan baris aritmatika. Karena selisih atau saat suku antar sukunya kita kurangkan, itu memiliki bedanya selalu sama. Sedangkan untuk yang contoh kedua itu tidak, selisihnya tidak tetap karena ada 3, 4, 5, 6 itu akan bertambah selanjutnya. Kalau ini dia akan selalu bertambah 2, sedangkan ini tidak. Oke, kita ambil contoh yang pertama tadi di mana ada 1, 3, 5, 7, 9 yang mana bedanya adalah 2. Nah, bedanya 2. Ingat lagi, ini bedanya adalah 2. Coba perhatikan kembali. 1, 3, 5, 7 hingga seterusnya. 1 ini merupakan suku pertama. 3 ini suku kedua. 5 adalah suku ketiga. Dan 7 adalah suku keempat. Dan titik-titik 3 ini merupakan suku seterusnya hingga menuju UN. Suku pertama atau U1 itu disebut juga dengan A. Nih simbolnya adalah A, merupakan suku pertama. Untuk mencari suku selanjutnya, untuk mencari nilai bilangan ini, kita bisa menggunakan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Mengapa kita memakai rumus ini? Karena jika suatu pola barisan bilangan menanyakan suku ke yang lebih besar, itu tidak mungkin kita mencarinya dengan cara manual. Misalkan sajalah 1, 3, 5, 7 yang contoh ini. Jika yang ditanyakan pada soal berapakah berapakah nilai dari suku ke 100, tidak mungkin kita menambah angka plus 2 selalu sampai 100. Nah, dengan cara memasukkan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B, itu akan mempermudah kita mencari nilai suku ke berapa yang diminta oleh soal. Nah, UN ini merupakan suku keberapakah yang ditanyakan. A itu merupakan suku pertama, sedangkan B itu adalah beda.
Oke, misalkan yang ditanya soal itu adalah U10 atau suku ke-10-nya berapakah nilainya? Maka kita bisa menggunakan rumus ini. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B beda. UN, nah UN-nya ini kita ganti menjadi U10. N-nya kita ganti menjadi 10 karena yang ditanyakan adalah suku yang ke-10. Kemudian masukkan nilai A-nya. A-nya tadi adalah suku 1, U1. Nah, kita tahu dari soal bahwa U1-nya adalah 1. Kemudian ditambah dengan N dikurang 1. N kita tadi adalah 10. Sehingga 10 dikurang 1 dikali dengan bedanya. Bedanya tadi adalah 2. Selisih antar sukunya 2. Nah, itu yang merupakan bedanya. Kemudian U10 sama dengan 1 ditambah 10 kurang 1 itu adalah 9 dikali dengan 2. U10 sama dengan 1 ditambah 9 kali 2 adalah 18, sehingga U10-nya adalah 19. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh yang pertama adalah suku ke-45 dari barisan bilangan 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya itu adalah. Nah, kita jawab. Buat dulu pola barisan bilangannya supaya kita bisa mengkategorikan berapakah suku pertamanya atau A, berapakah bedanya. Kita tahu bahwa suku pertamanya itu adalah 3 atau A-nya sama dengan 3 dan beda setiap antar sukunya itu adalah 4. Mengapa 4? Silahkan dicoba selisihkan antar sukunya. 3 ke 7 itu bertambah 4, 7 ke 11 itu bertambah 4, 11 ke 15 bertambah 4, dan 15 ke 19 itu juga bertambah 4. Karena selalu bertambah 4 sehingga bedanya 4. Oke, karena yang ditanyakan itu adalah suku ke-45, langsung saja kita masuk ke dalam rumus umum mencari suku pada pola barisan bilangan aritmatika, yaitu N sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Berarti N di sini adalah 45 karena yang ditanyakan pada soal adalah 45. Sehingga UN-nya berganti menjadi U45, A-nya tadi sudah kita tahu, A-nya itu adalah 3 ditambah dengan N kurang 1, berarti 45 dikurang 1 kali B. B-nya adalah bedanya 4. Berarti U45 sama dengan 3 ditambah 44 dikali 4. U45 sama dengan 3 ditambah dengan 176. Sehingga hasilnya yaitu 179. Jadi pola barisan ini jika kita cari suku yang ke-45-nya adalah 179. Jadi dengan menggunakan rumus ini kita tidak perlu secara manual menambahkan 4 pada pola barisan bilangan. Bisa kita dapati secara langsung hasilnya. Oke, contoh yang kedua. Dari suatu barisan aritmatika diketahui suku ke-8-nya 55, suku kedua-duanya adalah 139. Yang ditanya adalah suku ke-60 atau U60 ya. Oke, kita buat dulu yang diketahui. Nah, ini yang sudah diketahui yang ditanya. Sekarang kita disuruh menentukan suku ke-60, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menentukan suku pertama dan bedanya berapa karena tidak terdapat pola barisan di sini. Tapi di sini yang diketahui adalah langsung saat suku ke-8 dan suku ke-22-nya saja yang diketahui. Maka kita harus mencari suku pertamanya dulu dan beda. Ada cara cepat untuk mencari beda jika bentuk soalnya seperti ini, yaitu B sama dengan UX dikurang UY per X kurang Y. Nah, langsung saja ya. B sama dengan UX kurang UY per X kurang Y. Nah, sekarang kita harus menentukan yang mana yang menjadi UX dan mana yang menjadi UY. Untuk UX itu merupakan U yang ke-22. Karena UX ini diperuntukkan untuk suku yang paling besar. Sehingga ini merupakan UX dan U8-nya itu merupakan UY. Langsung masukkan ke soal U22 dikurang U8 per 22 kurang
sehingga U22 tadi adalah 139. U8-nya adalah 55. X-nya itu nilai N. Nah, N pada saat UX itu adalah 22, saat UY N-nya adalah 8. Langsung operasionalkan saja. Berarti itu menjadi 84/14 sehingga bedanya adalah 6. Nah, sekarang kita sudah dapat satu yang untuk bisa dimasukkan ke dalam rumus umum barisan aritmatika. Sekarang tinggal mencari berapakah suku pertamanya. Karena kita sudah tahu berapa beda, bisa kita gunakan rumus umum itu untuk mencari suku pertama. Pilih aja salah satu antara U8 atau U22 untuk menentukan suku pertamanya. Misalkan yang kita cari yaitu yang paling kecil ya, U8. Sehingga yang ditanya adalah A ditambah dengan 8 kurang 1 kali bedanya tadi kita dapati adalah 6. Maka U8-nya kita ganti menjadi 55 karena saat U8 nilainya adalah 55. Sama dengan A yang mau kita cari ditambah dengan 8 kurang 1, 7 dikali 6. 55 sama dengan A ditambah 7 kali 6, 42. Pindah ruaskan 42-nya sehingga A sama dengan 55 dikurang 42. 55 kurang 42 adalah 13 sehingga suku pertamanya adalah 13. Nah, sekarang baru bisa kita menentukan suku ke-60 karena kita sudah dapat suku pertamanya dan beda. Berarti UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B saat suku ke-60 itu sama dengan A-nya tadi 13 yang sudah kita cari ditambah dengan N yang ditanyakan 60 dikurang 1 kali B, bedanya adalah 6. U60 sama dengan 13 ditambah 60 kurang 1, 59 dikali 6. U60 sama dengan 13 ditambah 354 sehingga hasil akhirnya adalah 367. Jadi saat suku ke-60 nilai dari pola barisan bilangan ini adalah 367. Oke, selanjutnya adalah deret aritmatika. Misalkan U1 tambah U2 tambah U3 hingga menuju suku ke terakhir. Itu jika kita jumlahkan itu lambangnya adalah SN atau jumlah berapakah dari yang pertama dia. Untuk SN itu rumusnya ada dua. Yang pertama adalah SN sama dengan N/2 A tambah UN. Yang kedua adalah SN sama dengan N/2 2A tambah N kurang 1 kali beda. Sebenarnya rumus yang kedua ini adalah pecahan dari rumus yang pertama. Jika UN-nya kita jabarkan dia akan menjadi rumus yang kedua. Mengapa rumus ini menjadi dua? Karena ini tergantung pada soal atau yang kita cari. Jika UN sudah diketahui, kita cukup menggunakan rumus SN yang pertama. Kalau misalkan tidak diketahui suku keberapanya itu atau UN-nya, berarti kita harus mencari dengan cara rumus yang kedua. Langsung saja kita ke contoh. Jumlah 30 suku pertama deret bilangan 30 tambah 28 tambah 26 tambah 24 tambah seterusnya adalah. Berarti ini kita cari dulu suku pertama dan beda. A-nya itu adalah 30 atau suku pertamanya 30. B-nya adalah, nah lihat 30 kurang 28 atau 28 ke 30 itu adalah negatif 2. Berarti pola barisan ini selalu berkurang 2. Kalau yang tadi sebelum-sebelumnya itu selalu bertambah ya. Jadi pola barisan aritmatika ini tidak selalu dia itu harus tambah. Bisa jadi dia itu berkurang. Oke. Langsung saja kita ke rumusnya. SN sama dengan N/2, 2A tambah N kurang 1 kali B, beda. Kenapa kita pakai yang kedua? Karena kita tidak tahu suku ke-30-nya berapa nilainya. Jadi kita harus pakai rumus yang kedua. Sehingga SN sama dengan 30 bagi 2. 2 kali 30 berarti 2 kali A-nya 2 kali 30 tambah N kurang 1, 30 kurang 1 kali B,
bedanya min 2. S30 berarti menjadi 15. 60 dari 2 kali 30, kemudian 30 kurang 1, 29, dikali dengan min 2. S30, 15, 60. Nah, 29 ini kita kalikan dulu dengan min 2, sehingga hasilnya min 58. S30 sama dengan 15 dikali 2, karena 60 kurang 58 adalah 2, sehingga hasil akhirnya adalah 30. Berarti jumlah 30 suku pertama deret bilangan ini adalah 30. Oke, yang kedua adalah dari barisan aritmatika diketahui U3-nya 18, U7-nya 38, jumlah 24 suku pertamanya adalah. Oke, kita jawab. Perhatikan soal yang kedua ini. Ini sama seperti contoh barisan aritmatika yang kedua tadi, di mana tidak ada pola barisan bilangannya. Berarti kita harus mencari dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Sama ya langkahnya seperti tadi. Berarti kita cari dulu bedanya. Pakai cara cepat saja, yang UX kurang UY per X kurang Y. Maka yang menjadi X-nya itu adalah suku yang paling tinggi, yaitu U7 dengan N-nya 7, sedangkan Y-nya itu N-nya adalah 3. Maka di situ U7 sama dengan U3 per 7 kurang 3. Sehingga B, masukkan suku ke-7-nya nilainya adalah 38, dikurang dengan suku ke-3-nya adalah 18. Sehingga hasilnya 20 bagi 4, 5. Sudah dapat bedanya. Cari A-nya dari rumus UN, A tambah N kurang 1 kali beda. Kita ambil suku yang paling rendahnya saja supaya gampang menghitungnya. Berarti U3 sama dengan A yang mau kita cari ditambah N. N yang diketahui adalah 3 kurang 1. Kali bedanya adalah 5. Berarti masukkan U3 tadi adalah 18 yang sudah diketahui pada soal. A yang akan kita cari, 3 kurang 1 adalah 2 dikali dengan 5. Sehingga 18 sama dengan A ditambah 2 kali 5, 10. Pindah ruaskan 10-nya, berarti A sama dengan 18 kurang 10. Sehingga A-nya adalah 8. Nah, A sudah dapat, B sudah dapat, baru kita bisa langsung ke rumus SN. Perlu diingat, kalau yang ditanyakan itu suku keberapakah, berarti kita memakai rumus UN. Tapi kalau yang ditanyakan itu adalah jumlah, berarti kita memakai SN. Makanya di sini yang kita pakai adalah SN. Kemudian langsung saja kita masukkan angka-angkanya. S24 sama dengan 24 bagi 2. A-nya tadi 8, sehingga di sini menjadi 2 kali 8. N yang diketahui adalah 24, karena yang ditanyakan adalah 24 suku pertama, sehingga menjadi 24 kurang 1 kali bedanya adalah 5. S24 sama dengan 12. 2 kali 8, 16, tambah 24 kurang 1, 23, yang dikali dengan 5. S24 sama dengan 12, 16 tambah 23 kali 5. Berarti ini kita harus mengalihkan dulu 23 dengan 5. Yaitu 115. Kemudian jumlahkan 16 dengan 115, 12 dikali 131. Sehingga hasil akhirnya adalah 1572. Berarti 24 suku pertama jika kita jumlahkan dari yang ditanyakan soal ini, yaitu adalah 1572. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila masih kurang paham, silakan diulang-ulang kembali. Semoga mudah dimengerti. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.